Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adhim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, Al-Mukarram Bapak Haji Fuad wal Mukarram, Ketua RW 010 Bapak Mundir wal Mukarram Al-Ustadz Asmat wal Mukarram Al-Ustadz Hasbullah Abil Khusus, yang kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andas Muhammad Sa'i. Kita doakan guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Dan kita semua yang hadir pada malam ini, semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah hapus segala kesalahan-kesalahan kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang zahir maupun yang batin. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan usia kita dalam keadaan taat dan ibadah, bertambah usia bertambah semangat dalam taat, bertambah usia bertambah semangat dalam berbuat baik, bertambah usia bertambah nikmat dalam membaca Al-Qur'an, dalam berzikir, beristighfar, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertambah usia bertambah jauh daripada dosa dan maksiat, bertambah usia bertambah bagus hubungan dengan sesama manusia. Dan kita minta kepada Allah semoga dengan keberkahan majelis ilmu, segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala keinginan, segala cita-cita, segala harapan yang belum dikabulkan semoga dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin bersih hati kita, semakin bersinar hati kita. Allah bersihkan dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasud, sombong, dan lain sebagainya. Yang punya masalah, semoga masalahnya dibereskan oleh Allah. Yang sedang sulit, kesulitannya diganti dengan kemudahan. Yang punya hutang dimudahkan untuk bayar hutang. Yang sempit rezeki diluaskan rezekinya, diperbanyak, diberkahi, dimudahkan untuk membantu agama, bermanfaat untuk muslimin wa muslimat, dimudahkan haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh, orang-orang yang berkumpul dengan para aulia, dengan para nabi dan para anbiya wal mursalin. Dan kita minta kepada Allah semoga putra putri kita, keluarga kita jadikan ahli ilmu, jadikan ahli sujud, jadikan ahli ibadah, tumbuh menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan mereka semua dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Dan kita minta kepada Allah keluarga kita yang belum sholat dimudahkan untuk sholat, yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat, yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan semoga kembali ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekh Al-Bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, wa Syekh Bukhari bin Salim, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Bib Ahmad bin Hasan Fatah, Bib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatah, Bib Sulaiman bin Hamid, Bib Bukhari Gresik, wa Bib Abdullah bin Al-Haddad, Bib Umar bin Muratas, Bib Hasan bin Al-Haddad, Bib Husain bin Qudus, Bib Abdullah bin Hasan Al-Tas, wa Kaji Hasim Asy'ari, wa Kaji Khalil Al-Bankalan, wa At-Sunsul Arif, wa Kaji Nur Ali, wa Kaji Ihsan Jampes, wa Syekh Nabi Banten, wa Ki Haji Fakhruddin Fakhruddin Sak, wa Kaji Syekh Al-Amsyir, wa Kaji Syafan Nidami, wa Kaji Nur Ali, wa Kaji Ihsan Jampes, wa Syekh Nabi Banten, wal Imam Nawawi, Jamil Auliya wal Aqtab wal Amjad wal Tasrih badil lisan jami abaina ummatina jaddatina, wa sallallahu masjid al marhum Haji Ming bin Haji Dagol marhum Haji Aminah binti Haji Ming marhum Haji wal marhum Abi Amir binti bin Haji Ming wal marhum Bapak Haji Syarif bin Puna wal marhum Bapak Haji Amir bin Haji Zaini wal marhum Bapak Sana wal harum Abi Harukib wa murabbi ruhina Muhammad bin Syekh Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sina Aisyah, istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua istri-istri Nabi ini adalah janda. Yang perawan hanya satu, yaitu Sina Aisyah radhiyallahu anha. Mengapa istri-istri Nabi besar Muhammad itu banyak? Ya, dikarenakan untuk keperluan dakwah. Dan tidaklah menikah Nabi besar Muhammad itu atas kemauan beliau. Akan tapi itu semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, semua gerak-gerik Nabi, semua tindakan Nabi, semua ucapan Nabi tidak ada yang berdasarkan hawa nafsu, tapi itu semua adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kepentingan dakwah. Karena Nabi besar Muhammad adalah lelaki yang sangat pemalu. Sedangkan syariat-syariat Islam mengenai kewanitaan, ya, ini malu disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ya, terkadang ada wanita yang tidak paham dengan istilah-istilah, ya, dan istilah-istilah tidak paham, ya, maka inilah gunanya banyaknya istri Nabi, ya, nanti istri-istri Nabi yang menyampaikan, ya, perkara agama kepada para wanita. Dan semua permasalahan-permasalahan rumah tangga, ya, itu diriwayatkan oleh istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan malam ini ada riwayat dari Sina Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, lamma thaqula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika semakin berat sakitnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana ini sakit menjelang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja'a Bilalun yu'dhinuhu bis shalah. Datang Sina Bilal ngabarin waktu salat sudah tiba. Dan memang tugasnya Sina Bilal ialah membangunkan Nabi, kemudian memberi info kepada Nabi sekaligus meminta izin untuk adzan. Ya. Ini sebagaimana yang masyhur, apabila datang waktu sholat, Sina Bilal izin kepada Nabi, ya Rasul, waktu sholat sudah tiba. Apa jawaban Nabi? Arihna biha ya Bilal. Ya, hibur kami dengan sholat wahai Bilal. Jadi memang hiburan Nabi besar Muhammad adalah sholat. Bahkan ada riwayat itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun maka faqad shalah. Itu Nabi besar Muhammad kalau terjadi sesuatu yang bikin beliau sumpah, datang sesuatu yang bikin beliau sedih, datang sesuatu yang membuat beliau susah, maka beliau langsung mengerjakan sholat. Ya, jadi hiburan Nabi, ya, kalau sedang bete, sedang sumpah, itu mengerjakan sholat. Nah, kira-kira hiburan kita apa? Kalau kita lagi bete, lagi sumpah, kira-kira hiburan kita apa? Nah, hendaknya sedikit demi sedikit, ya, kita samakan hiburan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lagi sumpah, lagi sedih, ada hajat akan sesuatu, maka kerjakan sholat. Apabila ada yang sakit di antara kita, semoga semua sehat, maka jangan buru-buru langsung ke rumah sakit, tapi ambil wudhu terlebih dahulu, ya, sholat 2 rakaat, minta dulu kepada Allah, minta kepada Allah, lapor kepada Allah bahwasanya diri kita sakit atau keluarga sakit, ya, baru nanti berangkat ke rumah sakit. Ya. Ketika Nabi besar Muhammad sakitnya semakin parah, ja'a Bilalun yu'dhinuhu bis shalah. Datang Sina Bilal minta izin untuk adzan. Faqala muru Abu Bakrin an yusalla bin nas. Kemudian Nabi besar Muhammad memberi pesan kepada Bilal, ya, perintahkan Sina Abu Bakar untuk jadi imam sholat. Ini biasanya yang memimpin sholat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikarenakan sakitnya Nabi semakin parah, yang mana Nabi besar Muhammad tidak memungkinkan untuk berdiri dan tidak memungkinkan berangkat ke masjid, maka Rasul berpesan kepada Sina Bilal, perintahkan Sina Abu Bakar untuk menjadi imam, yaitu untuk menggantikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Fakultu ya Rasulullah. Nah, istri Nabi, Sayyidah Aisyah dengar, ya, dengar bahwasanya Nabi Muhammad memerintahkan ayahnya, siapa? Ayah Sayyidah Aisyah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi imam. Ini anaknya, putrinya tahu betul siapa ayahnya, tahu betul bagaimana keadaan ayahnya. Berkata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun asifun. Ya Rasul, itu ayahku Sayyidina Abu Bakar rajulun asifun, lelaki yang aisyadil huzni, mudah sedih, mudah menangis. Raqiqul qalbi sari'ul buka, hatinya begitu lembut. Nanti dia baca Quran, dia terbawa dengan bacaan Qurannya, dia tersentuh dengan isinya, dia nanti mudah menangis. Wa innahu mata yuqimu maqamak la yusmi'in nasa, la yusmi'in nasa, yang mana nanti kalau dia jadi imam menggantikan engkau, dia nangis, nanti makmum nggak dengar apa-apa yang dibaca oleh ayahku. Ya, maksudnya apa? Jangan ayahku yang jadi imam, cari yang lain saja. Kenapa? Ayahku hatinya begitu lembut. Ya, nanti baca Quran, ya dia mudah tersentuh, dia nangis. Nanti kalau udah nangis, nanti jamaah nggak dengar bacaan-bacaan imam. Falau Amar tak Umar, ya, Sayyidina Umar aja dah yang disuruh jadi imam. Ya. Faqala muru Abu Bakrin yusalli bin nas. Tapi tetap Nabi besar Muhammad memerintahkan kepada Bilal, enggak, tetap suruh ayah, tetap suruh Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam. Fakultu li Hafsah. Kemudian aku berkata kepada Hafsah, ya, yang mana Hafsah ini juga istri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah putri daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi baik Sayyidina Abu Bakar maupun Sayyidina Umar ini sama-sama mertuanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Sayyidina Hafsah janda, ya, ini Sayyidina Hafsah janda ketika bercerai dengan suaminya. Ini Sayyidina Umar menawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya, untuk apa? Untuk menikahi putrinya. Jadi nggak apa-apa. Jadi minta kepada lelaki soleh itu hukumnya boleh. Ya. Di sini ya sesama jamaah atau sesama teman, ya masing-masing punya anak yang sebaya, ya saling minta itu tidak ada masalah. Ya. Yang penting yang dipinta itu adalah orang baik, orang soleh. Nah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menawarkan putrinya kepada Sayyidina Abu Bakar agar Sayyidina Abu Bakar menikahi Sayyidah Hafsah. Ya, tapi Sayyidina Abu Bakar diam, nggak ada respon, nggak jawab iya, nggak jawab enggak. Kemudian ditawarkan kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Utsman. Ya, Sayyidina Utsman ditawarkan, ya, mengenai putrinya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi tetap Sayyidina Umar juga, Sayyidina Utsman juga sama dengan Sayyidina Abu Bakar, nggak jawab iya, nggak jawab enggak. Ya, agak kecewa Sayyidina Umar. Gimana nih kawan-kawan? Ya, ditawarin, bilang iya enggak, bilang enggak, ya enggak. Akhirnya gimana? Curhat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ya ini aku kesel ini, ya, dengan Sayyidina Abu Bakar dan juga dengan Sayyidina Utsman. Ya, aku punya putri sudah janda, aku tawarkan kepada keduanya, tapi diam aja, nggak ada respon, nggak ada jawaban, nggak iya, nggak enggak. Ya, apa jawaban Nabi besar Muhammad? Yang akan menikahi putrimu adalah orang yang lebih baik daripada keduanya. Siapa? Itu aku, itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gembira Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Utsman, ya, menghadap kepada Sayyidina Umar, ya Umar, engkau jangan marah kepada kami berdua. Kenapa kami nggak respon? Bukannya kami nggak mau, ya, tapi kami sudah mengetahui ada rencana dari Nabi besar Muhammad, ya sepertinya Nabi besar Muhammad ingin kepada putrimu, ya. Baik, intinya Sayyidah Aisyah lapor kepada madunya, kepada istri Nabi besar Muhammad yang lain, yaitu Sayyidah Hafsah binti Umar, ya. Qulilahu
inna Abu Bakrin rajulun asifun wa innahu mata yakum maqamak la yusmi'in nasa falau amarta Umar. Ya, coba deh engkau yang ngomong sama Nabi. Ya. Mungkin kalau engkau yang bicara kepada Nabi mungkin didengar. Tadi aku udah minta agar ayahmu saja yang jadi imam, Sayyidina Umar. Jangan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Hafsah ya, akhirnya menghadap kepada Nabi besar Muhammad agar apa? Agar yang jadi imam itu adalah Sayyidina Umar, sebagaimana pesan daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ini Sayyidina Abu Bakar pemuda Sayyidina Abu Bakar orang yang sangat tersentuh, hatinya mudah tersentuh, ya khawatir nanti jamaah nggak dengar sama surah beliau. Ya. Kemudian apa? Jawab Nabi besar Muhammad, inna kunna la antuna sawahibu Yusuf. Ya. Ini kalian semua sama kayak teman-temannya Zulaikha. Ya, ini kalian semua sama seperti teman-temannya Zulaikha. Ya. Kemudian apa? Muru Abu Bakrin yusolli binas, tetap yang jadi imam adalah Sayyidina Abu Bakar. Falamma dakhala fi shalah, kemudian mimpin dah Sayyidina Abu Bakar mimpin jamaah salat. Ya. Ketika salat sudah berlangsung, wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafsi khiffatan. Ya, ketika salat sudah dimulai, ternyata badan Nabi agak enakan. Ya, badan Nabi agak enakan. Nah, ini semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi besar Muhammad ketika sebelum sholat dibuat berat sakitnya, ya tidak bisa berdiri, tidak bisa bangun. Ya, kemudian ketika sudah dimulai sholat ditakdirkan oleh Allah agak ringan. Tujuannya apa? Buat pelajaran bagi kita semua. Ya. Kemudian ketika Nabi besar Muhammad agak ringan penyakitnya, faqama, Rasul bangun. Yuhadi baina rajulaini rijlahu takhutani fil ardi hatta dakhalal masjidah. Nabi besar meminta agar dipapah oleh dua orang sahabat, ya, dipapah karena kaki Nabi benar-benar sudah lemah. Ya, untuk berjalan benar-benar sudah lemah. Dipapah Nabi besar Muhammad hingga masuk ke dalam masjid. Falamma sami Abu Bakrin hissahu, Sayyidina Abu Bakar lagi jadi imam dengar. Ya, dengar suara Nabi masuk. Ya, jadi khusyuk itu bukan berarti nggak dengar apa-apa, cuma budek. Ya, jadi khusyuk itu bukan berarti nggak dengar apa-apa. Ini terkadang ya ada aja orang-orang. Ya, ini kan yang harus ke masjid kan orang tuanya. Ini orang tuanya nggak ke masjid, bocahnya suruh ke masjid. Ya, akhirnya di masjid berisik, ngobrol, lari-larian, kejar-kejaran, ngompol. Tendang-tendangan, lah di belakang itu. Giran diaduin ke orang tuanya, anak ente ganggu di masjid lah. Yang sholat aja nggak pada khusyuk nih. Kalau sholat khusyuk mah khusyuk aja. Mau anak berisik ya, mau anak lari kayak lah itu mah budak namanya, bukan khusyuk ya. Ya namanya berisik tetap terdengar. Setelah bekerja jadi imam, ya ada suara ya dengar beliau. Kemudian apa? Nah, ini seperti Nabi besar Muhammad. Dhahaba Abu Bakrin yata'akhkhar. Fa'au ma'a ilaih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya dia dengar nih kayaknya Nabi besar Muhammad datang ini. Langsung Sayyidina Abu Bakar mundur. Ya tadinya beliau jadi imam. Dengar Nabi masuk beliau mundur. Fa'au ma'a ilaih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ngasih isyarat. Ya, terus ya Rasul ngasih isyarat agar Sayyidina Abu Bakar tetap jadi imam, tapi tetap Sayyidina Abu Bakar tetap mundur, nggak mau meneruskan jadi imam. Ya, hatta jalasa an yasari Abi Bakrin. Akhirnya Nabi besar Muhammad duduk di sebelah kiri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, depan Sayyidina Abu Bakar tapi bagian sebelah kiri. Fakana Abu Bakrin yusolli qa'iman. Sayyidina Abu Bakar sholat berdiri. Ya, sama jamaah juga berdiri. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli qa'idan. Dan Nabi besar Muhammad sholatnya duduk. Yaqtadi Abu Bakrin bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar sholat ngikutin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, wan nasu muqtaduna bi salati Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Dan jamaah salat ngikutin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena posisi beliau berdiri ya lebih kelihatan. Kemudian Nabi besar Muhammad tuh suara sudah mulai lemah. Ya, kemudian Sayyidina Abu Bakar yang tadi jadi imam, beliau menjadi mubalik. Ya, beliau yang mengeraskan suaranya ya setiap takbir intiqal. Ya. Baik, al-makna muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Al-makna al-ijmali, makna secara global, addaballahu ta'ala ibadahul mu'minin. Ya. Pada hadis ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan adab kepada orang-orang beriman, mengajarkan akhlak kepada para sahabat. Allah yataqaddama ahadun minhum baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak boleh ada yang ngeduluin Nabi besar Muhammad. Jadi di sini ya Allah ingin mengajarkan akhlak kepada para sahabat, enggak boleh ada yang ngeduluin Nabi besar Muhammad. Enggak boleh ada yang menjadi imam untuk Nabi besar Muhammad, takriman lahu, sebagai bentuk penghormatan. Illa biidnih, kecuali Nabi besar Muhammad sudah mengizinkan. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang beriman, enggak boleh ngeduluin Allah dan Rasulnya. Ya, baik dalam posisi itu enggak boleh ngeduluin Nabi besar Muhammad maupun dalam pemikiran, pendapat. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan suatu hukum, maka enggak boleh orang beriman berkata, oh kalau saya punya pendapat sendiri, oh kalau saya punya pemikiran sendiri, oh saya punya logika sendiri, nggak boleh. Ya, jadi orang beriman itu harus tunduk kepada aturan Allah dan aturan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ajli hadza lamma wajada sallallahu alaihi wasallam khifatan min maradihi wa aqbala 'alan nas. Ya, yang mana pada hadis ini ya ketika Nabi besar Muhammad SAW sakit, ya beliau memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Tapi ketika beliau agak ringan, ya beliau langsung bergegas ke masjid. Nah, mendengar Nabi besar Muhammad masuk ke masjid, itu Sayyidina Abu Bakar yang tadinya imam langsung mundur menjadi makmum. Akhirnya Pak yang menjadi imam adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi besar Muhammad udah ngasih isyarat, teruskan saja, lanjutkan, tetap jadi imam. Nabi besar Muhammad pengen menjadi makmum. Nah, ini jadi makmum Nabi nggak boleh, kecuali dapat izin dari Nabi. Sayyidina Abu Bakar udah dapat izin. Ya, Rasul memerintahkan tetap jadi imam, tapi Sayyidina Abu Bakar tetap memilih mundur. Habis sholat ditegur sama Nabi, kenapa engkau mundur? Kenapa nggak dilanjutkan saja? Ya. Itu Sayyidina Abu Bakar berkata, makana libni Abi Quhafah an yataqaddama baina yadayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak pantas putranya Abu Quhafah. Enggak pantas putranya Abu Quhafah ya memimpin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya apa? Yang jadi imam Nabi besar Muhammad, ya. Akan tapi yang mengeraskan suara adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang mana Abu Quhafah ini ayah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini adalah orang yang buta. Ya, enggak ngelihat. Itu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hijrah bersama Nabi besar Muhammad, ya. Ini Abu Quhafah marah-marah ketika itu masih kafir. Ya, beliau marah-marah. Ini ayahmu hijrah ya ke Madinah nemenin Muhammad. Ya. Terus nih kalian semua ditinggalin di sini. Ya, nih kalian anak-anaknya, istrinya nggak dibawa, ditinggalin di sini. Emang bapak kalian tuh ninggalin apa? Itu Sayyidina Abu Bakar nggak ninggalin apa-apa katanya. Itu hartanya semua dibawa. Ketika mau ke Madinah, ya bekalnya semua dibawa bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putri-putrinya, putra-putrinya nggak dibekalin apa-apa di rumah. Ya. Kemudian apa? Dikarenakan tahu ini kakeknya buta, ya ayahnya Sayyidina Abu Bakar buta. Ini oleh putri Sayyidina Abu Bakar, ya beliau ngambil kerikil.
Ini batu-batu diambil, ya. Kemudian apa? Dipegangin ke kakeknya. Nih kek, ya, bapak udah ninggalin banyak emas, ya. Bapak udah ninggalin banyak emas. Ya, dulu kan alat tukar tuh emas dan perak. Oh ya udah, kalau ayahmu ninggalin harta mah nggak apa-apa, dia mau pergi. Ya. Padahal nggak ninggalin apa? Nggak ninggalin apa-apa. Ya. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini adalah sahabat yang sangat luar biasa. Ya, sahabat yang paling afdol, ya. Karena beliau adalah salah satu sahabat yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam sampai digelari Abu Bakrin As-Siddiq, ya. Apa As-Siddiq? Ya, yang selalu percaya akan risalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi besar Muhammad Isra wa Mi'raj, ya, banyak yang ingkar terhadap Isra Mi'raj Nabi, ya. Makanya Isra Mi'raj itu ujian, ya. Isra Mi'raj adalah ujian untuk orang-orang yang beriman, ya. Itu banyak yang murtad, ya, ketika dengar Nabi besar Muhammad Isra wa Mi'raj, ya, dari Mekah ke Baitul Maqdis hanya hitungan sesaat, ya, karena Nabi besar itu Isra wa Mi'raj itu kembali tempat tidurnya itu masih hangat. Ya, kalau kita tidur kan bantal kita hangat tuh, Pak. Ya, kita tidur bantal yang kita tidurin, ya, atau kasur yang kita tidurin kan hangat tuh. Tempat duduk aja, ya, kalau kita duduk lama didudukin itu hangat. Kira-kira tuh hangatnya berapa lama tuh? Ya nggak lama. Itu Nabi besar tuh Isra wa Mi'raj dari Mekah ke Palestina, kemudian menembus 7 langit, balik lagi tuh masih hangat. Ya, makanya ketika Nabi besar Muhammad menyampaikan berita Isra wa Mi'raj, ya, itu banyak yang murtad. Ya. Dan ada orang kafir ketika dengar, dia ngambil pasir ditaburin ke kepalanya. Waduh, ini mah aneh. Ya, ini Muhammad semakin aneh, nggak masuk logika dia. Nah, Abu Jahal kesempatan ini. Ini kesempatan nih. Untuk apa? Agar orang-orang semakin nggak percaya sama Nabi Muhammad. Nah, kebetulan Sayyidina Abu Bakar datang. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar, teman kamu semalam cerita. Cerita apa? Ya, barusan cerita. Katanya semalam dia habis diisrokan. Ya, diisrokan ke Palestina. Kemudian udah balik lagi ke sini. Ya, udah balik lagi ke sini. Apa? Jawaban Sayyidina Abu Bakar, kalau yang ngomong Nabi Muhammad aku percaya. Ya, kalau yang ngomong Nabi Muhammad itu aku percaya. Jangankan Nabi besar Muhammad Isra. Ya, ini riwayat Isra wa Mi'raj ini sebetulnya nggak satu paket. Pertama yang disampaikan Isra dulu, baru nanti Mi'raj itu menyusul. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau yang nyampein Nabi Muhammad aku percaya, katanya. Bahkan yang lebih daripada itu aku percaya. Seandainya ceritanya lebih luar biasa dari ini, aku akan percaya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Lah, malaikat aja mondar-mandir nyampein wahyu dalam hitungan sesaat. Mondar-mandir lah, langit bumi itu biasa. Pokoknya kalau yang nyampein Nabi, aku percaya. Makanya disebut apa? Abu Bakar As-Siddiq, sahibun Nabi fil hadar wal asfar. Ini teman Nabi yang selalu bersama Nabi, baik fil hadar, baik ketika di rumah, ketika di kampung tidak bepergian, maupun di saat bepergian. Itu yang menemani Nabi besar Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, bahkan bukan hanya semasa hidupnya, sampai wafatnya pun itu bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau dimakamkan, ya, di samping Nabi besar Muhammad. Yaitu di dalam makam Nabi ada 3 makam, yaitu makam Nabi besar Muhammad, makam Sayyidina Abu Bakar, dan makam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga kita semua sampai ke sana. Amin. Allahumma amin. Makanya kalau ada orang yang mengingkari bahwasanya Sayyidina Abu Bakar bukan sahabat Nabi, itu murtad hukumnya. Ya, kalau sampai ada orang yang berkata Sayyidina Abu Bakar itu bukan sahabat Nabi, itu murtad. Kenapa? Karena faniyatnain idhuma fil ghar. Ya, itu langsung apa? Dapat nas Al-Qur'an. Itu Sayyidina Abu Bakar menemani Nabi di gua, itu langsung turun nas Al-Qur'an. Ya, maka kalau mengingkari Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat Nabi, hukumnya
murtad, sama saja mengingkari ayat Al-Qur'an. Kemudian Allah berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala. Enggak sama ya antara orang yang berinfak sebelum Fathul Mekah dan berinfak setelah Fathul Mekah. Enggak sama. Orang yang berperang bersama Nabi sebelum Fathul Mekah dan setelah Fathul Mekah. Nah, Fathul Mekah itu apa? Pembebasan kota Mekah. Ya kan Nabi besar Muhammad itu terusir dari Mekah. Ya, hijrah ke Madinah. Nah, setelah ya beberapa tahun di Madinah, ya setelah 10 tahun di Madinah, ya setelah beberapa tahun di Madinah, kemudian apa? Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah. Ya, artinya apa? Itu kota Mekah dikuasai oleh muslimin. Ya. Kota Mekah dikuasai muslimin, kemudian juga dilarang setelah itu ada orang kafir pergi haji ke Ka'bah. Ya, sebelumnya orang-orang kafir, orang muslim juga haji. Bahkan mereka juga tawaf tapi sambil telanjang. Nah, ketika sudah Fathul Mekah, kota Mekah ditaklukkan, ya, dikuasai kembali oleh Nabi besar Muhammad dan kaum muslimin, ya, maka itu tidak boleh ada lagi orang-orang kafir yang tawaf di Ka'bah. Ya, tidak ada lagi orang kafir yang boleh masuk Masjidil Haram. Makanya ada haddul haram, ada batas tanah haram. Nah, orang kafir itu nggak boleh masuk ke situ. Nah, ini nggak sama antara sahabat yang masuk Islam terlebih dahulu dengan sahabat yang masuk Islamnya belakangan. Nah, ini ayat untuk siapa? Untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Bahkan ketika Nabi besar Muhammad wafat, ya, ini semua para sahabat hancur hatinya. Saking cintanya sama Nabi sampai ada yang nggak percaya. Mana mungkin Nabi besar Muhammad wafat? Ya, sampai ada yang pingsan, ya, sampai ada yang linglung, sampai ada yang bengong saja, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu teriak-teriak, barang siapa yang berkata Muhammad telah mati akan aku penggal lehernya. Ya, di saat seperti itu siapa yang tenang? Yang tenang adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di saat semua kalut, di saat semua sedih, di saat semua bingung, ya, di saat semua lupa bahwasanya Nabi besar Muhammad juga manusia, itu yang imannya sangat kokoh, ya, yang sangat teguh adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika ngelihat Sayyidina Umar ngomong, ya, bicara di depan manusia, pokoknya yang bilang Nabi Muhammad wafat akan aku penggal lehernya. Ya, itu datang Sayyidina Abu Bakar, ijlis ya Umar. Duduk ya Umar. Duduk ente. Fa aba Umar an yajlisa. Ya. Sayyidina Umar tetap enggak mau duduk. Ya. Faqala ijlis ya Umar. Umar duduk. Ya. Kemudian apa? Sayyidina Umar duduk, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad itu sudah mati, sudah wafat. Faman kana minkum ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup, tidak akan mati. Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar membacakan ayat, Nabi besar Muhammad hanyalah seorang rasul dan sudah berlalu rasul-rasul terdahulu juga wafat. Ya. Apakah jika Nabi besar Muhammad wafat atau terbunuh kalian akan pindah agama? Ya. Di surah Al-Imran ayat 144 langsung, wallahi laka'anna an-nasa lam ya'lamu annallaha azza wa jalla anzala hadhil ayah hatta talaha Abu Bakr. Ya. Apa kata sahabat? Ya, apa kata Sayyidina Umar? Demi Allah, ini kita semua lupa. Kita semua lupa akan ayat ini, padahal para sahabat tuh hafal Al-Qur'an. Mereka tahu persis ayat ini. Tapi dikarenakan begitu terpukulnya, begitu sedihnya perpisahan dengan Nabi besar Muhammad, mereka lupa akan ayat ini. Demi Allah kami lupa ada ayat ini. Kami baru sadar ketika
dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di sini menunjukkan ya kehebatan, keteguhan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di atas para sahabat-sahabat yang lain. Dan tidak sampai di situ. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah cerita, amarona Rasulullah an natasaddaqo. Rasul pernah memerintahkan kami para sahabat untuk sedekah. Ya. Jadi untuk perjuangan Islam ini perlu juga orang-orang yang kaya. Ya. Kemudian Nabi besar Muhammad tuh memerintahkan kepada para sahabat untuk sedekah. Wa wafaqa dzalika malun indi. Fakultu al-yawma asbiku Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman. Langsung Sayyidina Umar mengumpulkan harta-hartanya dan dia berkata, kata Sayyidina Umar, ini biasanya Sayyidina Abu Bakar selalu ngalahin aku. Ini Sayyidina Abu Bakar biasanya selalu ngalahin aku. Aku amalan selalu kalah dengan Sayyidina Abu Bakar. Tapi kali ini nih, hari ini kayaknya aku bisa ngalahin Sayyidina Abu Bakar. Ya, ini pede nih Sayyidina Umar nih. Kayaknya kali ini aku bisa ngalahin Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya apa? Ya. Itu fajitu binisbi mali. Aku bawa separuh hartaku. Ini separuh hartaku aku bawa ke hadapan Nabi besar Muhammad. Ya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku bawa dengan harta yang sangat banyak, Nabi besar Muhammad bertanya, "Ya Umar, ma abqaita li ahlik?" Keluarga ente sisain berapa? Ya, ini kamu bawa harta banyak banget. Ini buat keluarga kamu disisain nggak buat anak istri? Ya. Qala faqultu mithlahu. Ya, masih separuhnya Nabi, masih separuhnya lagi ya Rasul. Ya, ini yang aku keluarkan cuman separuhnya masih ada di rumah. Itu buat anak istri. Wa ata Abu Bakrin bikulli ma indah. Tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar. Ya, bawa harta semuanya. Ya, hartanya semua dibawa. Ditanya sama Nabi, ma abqaita li ahlik ya Abu Bakar, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu? Ya, abqaitu lahum Allah wa rasuluh. Ya, enggak aku sisakan apa-apa, semua aku bawa. Buat keluarga ada Allah dan Rasulnya. Ya, buat keluarga aku udah dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Bayangin. Ya, enggak ninggalin apa-apa. Sebagaimana tadi, ketika hijrah juga nggak ninggalin apa-apa tuh buat anak bininya. Semua dibawa pergi untuk bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Sayyidina Umar? La usabiquka ila syai'in abada. Ya Abu Bakar, ya. Sampai kapanpun aku nggak bisa ngalahin kamu. Ya, aku kira aku bisa ngalahin kamu, ternyata nggak bisa. Tetap Sayyidina Abu Bakar itu lebih utama dibanding Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Habis waktunya. 5 menit lagi. Ya. Jadi pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, jawazu sholatil wahid an yaminil imam wa in hadara ma'hu ghairuhu. Ya, boleh. Boleh seseorang sholat di sampingnya imam, meskipun di belakangnya tuh banyak jamaah. Ya, sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tadinya sholat di belakang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam keadaan duduk. Ya, tapi dikarenakan Sayyidina Umar mengetahui, beliau langsung Sayyidina Abu Bakar mengetahui, beliau langsung mundur. Intinya, ya sholat di belakang imam, ya meskipun banyak jamaah itu hukumnya boleh. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, afdaliyatu Sayyidina Abi Bakr an sa'iri sahabat ajma'in. Ya. Yang kedua, ini menunjukkan betapa utamanya, betapa mulianya, betapa unggulnya Sayyidina Abu Bakar atas semua sahabat. Ya, yang disuruh jadi imam siapa? Sayyidina Abu Bakar. Itu menunjukkan sahabat yang paling mulia adalah Sayyidina Abu Bakar, sekaligus isyarat ya bahwasanya pengganti Nabi besar Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, bahkan tuh ketika beliau akan hijrah, ya ketika sembunyi di gua, itu kan di malam hari. Itu ketika sembunyi di gua tuh malam hari, itu Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Nabi besar Muhammad, "Ya Rasulullah, da'i fal adkhul qablak."
Ya Rasul, jangan masuk dulu. Biarkan aku dulu yang masuk. Kenapa? Aku khawatir ada ular atau jengking. Masuk dulu. Sayyidina Abu Bakar masuk, ya diraba semua tuh lubang-lubang. Tuh lubang-lubang banyak diraba, ya Sayyidina Abu Bakar tuh ngerobekin bajunya. Baju dirobekin, disumpal itu semua lubang. Ada satu lubang yang nggak kesumpal. Akhirnya ditutup dengan tumit beliau. Ya. Setelah udah ketutup semua, baru dah Nabi besar mat diperintahkan untuk masuk. Ya, ini sebetulnya kisah panjang, ada ular juga dan lain sebagainya. Tapi ketika keesokan harinya, ya kan semalam gelap itu. Pas keesokan harinya kaget Nabi besar Muhammad. Ternyata Sayyidina Abu Bakar nggak pakai baju. Aina thawbuka ya Abu Bakrin? Baju engkau kemana Abu Bakar? Aku robek semalam ya Rasul. Ini banyak lubang-lubang aku robek. Ya, untuk nambah lubang. Dengan itu, apa jawaban Nabi besar Muhammad? Rasul berdoa, Allahumma ja'al Abu Bakrin ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikan nanti di hari kiamat Sayyidina Abu Bakar sama derajatnya dengan aku. Jadi Nabi besar Muhammad tuh nggak mau berpisah dengan Sayyidina Abu Bakar baik di dunia maupun di surga. Itu keutamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Intinya itu Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat yang paling afdal. Kemudian jawazul i'timam bil ma'mum, boleh. Ya, yang tadinya jadi imam kemudian mundur jadi makmum. Itu hukumnya boleh. Kemudian jawazu raf'is shaut bi takbir li isma'il ma'mumin. Boleh mengangkat suara dengan takbir agar makmum itu mendengar, baik itu imamnya maupun yang ada di belakang imam, mengeraskan suara agar apa? Agar jamaah yang di belakang mendengar suara imam. Ya. Kemudian juga jawazu sholatil qaim khalfal qaid, boleh hukumnya ya. Salat imamnya duduk, makmumnya berdiri, hukumnya boleh. Tapi afdolnya imam itu yang masih sehat. Abdullah imam yang masih sehat, imamnya bisa berdiri. Ya, baik. Ini pelajaran kita pada malam ini. Ya, semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya كثيرا اللهم ارزقنا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بكرم استقامه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين